Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surga adalah tempat yang paling dirindukan oleh seluruh umat muslim di dunia. Surga adalah negeri yang diciptakan dengan penuh kenikmatan sempurna, abadi dan tiada habisnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam tempat yang aman, yaitu di dalam taman-taman dan mata air. Mereka akan memakai sutra yang halus dan sutra yang tebal, duduk berhadap-hadapan. Demikianlah, dan kami berikan kepada mereka bidadari. Di dalamnya mereka meminta segala macam buah-buahan dengan amalon dari segala kekhawatiran. Mereka tidak akan merasakan mati di dalamnya kecuali mati di dunia. Dan Allah memelihara mereka dari azab neraka jahim, sebagai karena dari Tuhanmu yang demikian itu adalah keberuntungan yang besar. Quran Surat Ad-Dukhan ayat 51-57. Ada banyak dalil yang menjelaskan tentang kenikmatan surga. Salah satu kenikmatan surga yang Allah janjikan adalah bidadari-bidadari cantik yang bermata jelita. Lantas pernahkah kita berpikir bagaimanakah kedudukan wanita di dalam surga jika laki-laki disiapkan bidadari? Bagaimana dengan wanita? Apakah wanita disiapkan bidadara? Dari Jabir radhiyallahu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, ahli surga itu makan dan minum di dalam surga, tetapi mereka tidak buang air besar, tidak buang ingus dan tidak kencing. Akan tetapi apa yang mereka makan di dalam surga itu menjadi sendawa, seperti bau minyak kasturi. Mereka diilhamkan untuk bertasbih dan bertakbir sebagaimana mereka diilhamkan untuk bertasbih dan bertakbir sebagaimana mereka diilhamkan untuk bernafas. Hadis riwayat Muslim. Surga itu sangat luas dan tidak dapat dibayangkan oleh akal dan pikiran manusia karena luasnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan bersegeralah kamu kepada ampunan Rabbmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Al-Imran ayat 133. Ada banyak macam kenikmatan surga. Salah satu kenikmatan surga yang Allah janjikan adalah bidadari. Bidadari adalah makhluk Allah yang berparas jelita dengan kecantikan yang luar biasa sempurna, dengan mata mereka yang jeli, lebar dan juga berbinar. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, bidadari-bidadari yang jelita, putih bersih, dipingit dalam rumah. Quran Surat Ar-Rahman ayat 72. Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, seakan-akan bidadari itu permata yakut dan marjan. Quran Surat Ar-Rahman ayat 58. Dan dalam Al-Quran Surat Al-Waqi'ah ayat 22 dan 24, Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, dan ada bidadari-bidadari yang bermata indah, laksana mutiara yang tersimpan baik, sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan. Quran Surat Al-Waqi'ah ayat 22-24. Berdasarkan dalil-dalil tadi, seolah-olah kenikmatan surga dan bidadari-bidadari hanya diperuntukkan bagi kaum laki-laki. Namun pada hakikatnya, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan segala keindahan, kesenangan dan kenikmatan yang ada di dalam surga, berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, pemandangan yang indah, dan juga pasangan, maka hal itu bukanlah untuk laki-laki saja, melainkan berlaku untuk umum, bagi laki-laki maupun perempuan, selama mereka masih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang beramal di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan. Quran Surat Al-Imran ayat 195. Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, barang siapa yang mengerjakan amal-amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedang ia adalah orang yang beriman, maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikit pun. Quran Surat An-Nisa ayat 124. Sebagaimana laki-laki, wanita juga ingin mendapatkan pasangan di dalam surga. Seperti yang kita ketahui bahwa di surga nanti wanita akan menjadi istri dari suaminya yang terakhir di dunia. Namun Nabi Muhammad SAW bersabda,
Seorang wanita di surga adalah istri bagi suaminya yang terakhir di dunia. Lalu timbul pertanyaan, bagaimana jika laki-laki atau wanita yang belum sempat menikah di dunia, atau mereka sudah menikah tetapi bercerai, siapakah pasangan mereka di surga? Keadaan wanita di dunia tidak luput dari 6 keadaan. Yang pertama, ia meninggal sebelum menikah, maka wanita ini dinikahkan dengan laki-laki ahli surga yang juga memiliki keadaan yang sama ketika di dunia. Dan telah Allah sempurnakan laki-laki tersebut sama seperti ahli surga lainnya yang memanjakan mata dan menyenangkan hatinya. Yang kedua, ditalak oleh suaminya yang tidak menikah lagi sampai meninggal. Kondisi wanita ini sama dengan kondisi wanita yang pertama. Kalau wanita ini dinikahkan dengan laki-laki ahli surga yang juga memiliki keadaan yang sama ketika di dunia, dan telah Allah sempurnakan laki-laki sempurna sama seperti ahli surga lainnya yang memanjakan mata dan menyenangkan hatinya. Kemudian sudah menikah namun suaminya tidak masuk surga bersamanya. Misalkan suaminya adalah seorang yang murtad dan melakukan kesyirikan. Kondisi wanita ini juga sama dengan kondisi wanita yang pertama dan kedua. Meskipun dia meninggal dalam keadaan bersuami, tetapi suaminya tidak ikut ke surga bersamanya. Wanita dengan kondisi ini akan dinikahkan dengan laki-laki ahli surga yang juga memiliki keadaan yang sama ketika di dunia. Dia meninggal sebelum menikah, atau dia mentalak istrinya dan tidak menikah lagi sampai meninggal, atau dia sudah menikah namun istrinya tidak masuk ke dalam surga bersamanya. Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak ada seorang pun yang membujang di surga. Hadis ini menjelaskan bahwa setiap wanita yang masuk ke surga pasti bersuami. Kemudian meninggal setelah menikah, baik suami menikah lagi atau tidak semeninggalnya. Wanita dengan kondisi seperti ini kelak di surga akan menjadi istri dari suaminya di dunia. Kemudian suaminya meninggal terlebih dahulu, kemudian dia tidak menikah lagi. Artinya wanita ini menjadi janda sampai akhir hayatnya. Maka suaminya di dunia itulah yang akan menjadi suaminya di surga. Kemudian suaminya meninggal terlebih dahulu, kemudian dia menikah lagi. Wanita dengan kondisi seperti ini, maka suami yang paling terakhir di dunia yang akan menjadi suaminya di surga nanti. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, seorang wanita di surga adalah istri baginya yang terakhir di dunia. Syekh Ibnu Jibrin berkata, disebutkan juga dalam hadis bahwa setiap wanita yang hidup di surga mempunyai kelebihan melebihi bidadari disebabkan karena amal solehnya dan ketaatan yang dia kerjakan di dunia. Oleh karena itu, wanita yang beriman akan masuk surga seperti halnya laki-laki yang beriman. Itulah tentang bagaimanakah kedudukan wanita di dalam surga. Jika laki-laki dapat bidadari, wanita dapat apa? Semoga kita bisa mengambil makna dan jawaban, dan juga mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin.